Teknologi ini ya bahasa saya ibarat pisau bermata dua. Sama mata dua. Kalau kemudian masyarakat open dan mampu mengendalikannya tentu akan positif. Tetapi kalau masyarakat hanya mengikuti tren dan hype saja, ya tentu ini akan menjadi sisi negatif berikutnya. Ini seperti apa ya? Booster, seperti booster, seperti booster sehingga kemudian eskalasinya cepat membesar. Puncaknya ya mohon maaf ketika saudara Afan insiden itu gitu. Laju teknologi yang begitu dahsyatnya hari ini kalau kita ngomong salah satu platform gitu ya, TikTok yang mulai dari narsis, ekonomi, kemudian advokasi publik dan segala macamnya muncul di ruang itu menurut saya sebuah lingkaran yang memang harus segera ditangkap oleh pemerintah untuk lebih mengalihkannya ke ruang yang positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersyukur ketemu teman lama yang dulu sama-sama aktivis. Ini ketemu tahun 9 berapa itu? Orang Mas Rongeu, Mas. Sebelum 2000 lah. Enggak, saya kan angkatan 2001. 2001 ya? 2001 kampusnya. 2001 di UNESA. UNESA. Fakultas Ekonomi. Dulu Fakultas Ilmu Sosial. Oh, ekonomi ingat sosial. Dulu pasca transformasi dari IKIP ke UNESA, ekonomi pertama di naungan Fakultas Ilmu Sosial. Kalau ndak salah, saya ketemu jenengan itu di kisaran 2002 ya. Saya masih jadi wartawan. Pokoknya masa jenengan sudah menjadi radar Surabaya. Lupa, ini kenalkan Mas Deddy Irwansyah. Sering keliru, pakai H atau enggak? Enggak. Betul ya, berarti pakai H. Jadi Mas Deddy Irwansyah ini adalah aktivis yang sekarang menjadi legislator di DPRD Jawa Timur, ya, ketua Komisi A. Ya, tapi kita perlu nostalgia sedikit. Di ekonomi waktu itu sudah jadi pengusaha kalau nggak salah. Sudah. Sudah. Waktu itu ya saya tahu sudah pengusaha, terus apa ya dulu itu kan ya, sama aktivis IMM itu kan. Terus baru lama kita lost kontak, habis itu muncul sekarang jadi legislator. Jalan hidup luar biasa ya. Oke. Ini tak panggil bro aja lah supaya lebih akrab ya, Mas Bro Deddy ya. Kita ngomongin ini hari-hari ini dunia maya atau media sosial kita ini lagi riuh. Iya. Riuh bin apa ini ya? Bin ramai ya toh. Terakhir saya lihat Nepal itu juga luar biasa. Gejolaknya dan itu dipicu juga dari gerakan yang muncul dari media sosial dan hari ini Indonesia juga mengalami sebuah gerakan anak-anak muda yang sangat well informed terhadap media sosial gitu kan. Tapi sebenarnya kita perlu ngomong sedikit ke belakang gitu kan. Facebook itu muncul tahun berapa? 2006 kalau nggak salah ya. 2004 atau 2006? Kisaran ya 15 tahunan lah kira-kira Facebook. Facebook gitu ya. Pertama itu kan. Facebook. Sebenarnya bukan yang pertama. Ada Pinterest apa? Kalau mau runtut sebenarnya kita ini dimulai dari BBM. BlackBerry Messenger. Yang pertama ya? Ya, menjadi tools percepatan gadget berbasis
apa namanya, apa platform desktop bahasanya, desktop mungkin ya bahasanya, gadget berbasis desktop, BBM. Kemudian muncullah dulu pesan instan Yahoo Messenger. Oh iya ya. Terus kemudian berkembang menjadi Facebook. Facebook. Ini sekitar 2006 itu tadi ya? Ya sekitar itulah, pokok 15-an tahun. Kemudian Twitter, selang tidak lama muncullah Twitter yang menjadi platform pendamping lah bahasanya. Yang walaupun mohon maaf kalau dulu saya pribadi sering menstigma bahwa Facebook itu kelompok menengah ke bawah, Twitter itu kelompok menengah ke atas kan gitu loh. Terus kemudian sampai hari ini muncullah industri konten, muncullah Instagram dan hari ini TikTok. Iya, yang paling besar itu luar biasa kan gitu loh. Ya, memang selalu ada perubahan digital ini ya. Tapi sebenarnya dulu kalau saya baca beberapa referensi, bro, itu kan tujuan dari media sosial itu kan apa? Merekatkan komunikasi antar masyarakat begitu kan, supaya mereka lebih dekat, kemudian bisa mengetahui aktivitas yang jauh dan sebagainya. Gitu. Awalnya kan seperti itu, dan itu bagus sekali kan waktu itu kita bisa berkomunikasi dengan banyak orang di luar jauh dan sebagainya. Tapi mengalami masa perkembangan ternyata perubahannya dahsyat sekali ya. Ya. Menurut bro gimana ini dari 10 tahun terakhir? Ya kalau kita ngomong awal dari Facebook aja lah yang memang apa ya bahasa saya itu revolusi medsos lah bahasa saya, yang benar-benar menghentak itu kan Facebook. Betul. Nah, kalau teman-teman dan masyarakat pernah nonton film Mark Zuckerberg itu tahu sebenarnya latar belakangnya apa gitu. Latar belakangnya karena dia ingin menjadikan platform Facebook ini sebagai jejaring sosial. Silicon Valley waktu itu. Ya. Dia ingin kemudian komunikasi lintas mereka ini bisa bagus. Dia bisa ingin menjadikan Facebook ini sebagai tempat berdiskusi yang baik, tempat curhat, tempat cloud menyimpan memori masa lalu, sehingga pertemanan kalau kita SMA yang lama hilang muncul kembali kan gitu. Nah itu. Nah hari ini kayak saya runtuh dulu. Kemudian muncullah Instagram, muncullah industri konten bahasa saya, industri tapi konten. Ini lebih ke visual kalau Instagram, industri konten. Nah, dari hubungan sosial yang kemudian trennya tumbuh bagus, muncullah tren pertumbuhan ekonomi. Oke. Ya, muncullah tren pertumbuhan ekonomi kan gitu loh. Orang berjualan, ruang ekonomi mulai bertransaksi kan. Foto kemudian menjadi nilai ekonomis kemudian kan kemudian di ujung hype-nya Instagram ini mulai ada polarisasi sehingga kalau 2017 atau 2018 itu muncullah cepong kampret kan gitu kan. Nah, ini bahasa saya mulai polarisasi kan gitu, mulai polarisasi. Kemudian Instagram mulai menjadi ruang advokasi publik. Instagram mulai menjadi ruang advokasi publik, ruang itu. Karena mungkin ada keterbatasan di diskusi publik ini, muncullah yang namanya TikTok. Nah, disinilah kemudian diskusi publik itu menjadi lebih beragam, lebih beragam. Mulai dari pilihannya banyak, mulai dari kita bercerita tentang kehidupan, kemudian bertransaksi ekonomi, advokasi sesuatu, kemudian komunikasi publik, sehingga sampai kepada mengkritik pemerintah ya. Karena memang kita ini apa ya sekarang ini dipengaruhi atau terpantau secara algoritma, bahasanya secara teknologi ya. Jadi kalau kita scroll tentang kondisi negara atau kondisi suatu kabupaten,
itu akan berkali-kali muncul di layar HP kita ini. Nah, sehingga itu yang membuat hype-nya cepat tinggi, cepat viral. Nah, kadang bahasa saya ini layar dengan realita masyarakat ini juga kadang juga berbeda, karena highlight yang muncul itu apa yang sering di search, sering dicari oleh masyarakat, dan itu akhirnya mempengaruhi perilaku, mempengaruhi gaya hidup, bahkan mungkin sudut pandang kita gitu loh. Betul. Pandang Nah, rasanya itu menjadi, tapi sebenarnya kan kalau ngomong ekonomi kaitan itu kan pertuta apa ya istilahnya, transaksinya juga besar, bahkan Facebook sampai membuat Facebook bisnis gitu kan, Instagram bisnis gitu kan. Karena saya mendampingi beberapa UKM itu ternyata banyak yang mendapat manfaat dari keberadaan media sosial seperti Facebook itu. Sayangnya itu tadi itu tidak linear, tidak linear. Kok hari-hari ini kemudian itu menjadi perkara yang serius, perkara serius karena muncul komen, muncul sebuah tanggapan terhadap situasi, dan itu seringkali menyulut semacam ketidakpuasan dan sebagainya. Nah, biar perkembangan itu gimana, Bro? Perubahan itu keniscayaan bahasa saya, Mas. Perubahan itu keniscayaan. Jadi memang teknologi sebagai induknya ini mengalami perubahan yang signifikan, karena memang keresahan pakar teknologi mungkin muncullah produk ini, dan sebenarnya mimpinya positif, mimpinya positif bagaimana kemudian kehidupan sosial, kehidupan ekonomi dan segala macamnya itu bisa fighting terhadap perkembangan yang ada. Nah, di sisi ekonomi bagus, di sisi sosial bagus ya. Teknologi ini ya bahasa saya ibarat pisau bermata dua. Pisau mata dua. Kalau kemudian masyarakat open dan mampu mengendalikannya, tentu akan positif. Tetapi kalau masyarakat hanya mengikuti tren dan hype saja, ya tentu ini akan menjadi sisi negatif berikutnya. Berkomunikasi di ruang digital tanpa etika gitu ya. Berkomunikasi di ruang digital karena sudut pandangnya saja, sehingga itu cemooh, protes dan segala macam itu caci maki. Kalau dulu kita ingat cebong kampret itu luar biasa, dan itu benar-benar mempolarisasi kehidupan masyarakat. Nah, ini kan sisi negatif. Sisi positifnya yang tadi jenengan spill tadi tentang tren ekonominya. Tren ekonomi ini luar biasa gitu loh. Bahkan hari ini mohon maaf Mas Agus, saya pernah menanyakan kepada salah satu OPD di Jawa Timur tentang tren tenaga kerja di ruang ekonomi kreatif. Di ruang ekonomi kreatif. Ini trennya tumbuh luar biasa. Bahkan mohon maaf, pendapatan mereka di atas UMR, rata-rata pendapatan mereka. Dan mereka tidak pernah terdata secara angka bahwa mereka bagian dari tenaga kerja. Tenaga kerja yang ada di kita tidak pernah terdata secara konkret kan gitu. Sampai hari ini gitu loh. Karena ini kan apa ya bahasanya? Freelancer lah, ada segala macam lah bahasanya kan, mungkin bahasa begitu. Nah, ini tren positif bahasanya. Muncullah lapangan pekerjaan baru, tren positif. Tapi tren negatifnya ini ya segala hal, menurut segala hal munculnya sesuatu itu pasti ada hal yang positif, ada hal yang negatif. Kalau dulu masa saya kuliah kita sering belajar tentang revolusi industri. Wah, itu kan revolusi industri ini produktivitas tinggi, volumenya tinggi, tapi di sisi lain kan ada sisi negatifnya. Ini sama, kalau menurut saya sama. Ini tinggal bagaimana literasi digital kepada masyarakat agar kemudian mampu mengelola ruang digital ini menjadi positif, baik dari sisi kehidupan sosial maupun kehidupan bernegara, sehingga yang muncul di publik itu narasi-narasi yang memang dibutuhkan bahasa saya. Karena viralitas itu kadang bukan kenyataan.
Viralitas itu kadang bukan kenyataan. Benar semu. Gitu loh, viralitas itu kenyataan. Gitu ya. Nggih. Tapi sebelum masuk ke literasi, Bro Dedi, Anda sebagai legislator kan sangat sering berinteraksi di masyarakat. Media sosial menjadi keresahan. Ya apa menjelaskannya hari ini? Saya ingin cerita soal ruang apa ya, ruang aspirasi atau bahasa teman-teman mahasiswa itu ruang demo yang baru-baru saja terjadi kemarin. Oke. Karena kebetulan saya berada di Komisi A yang kaitan dengan pemerintah hukum, dan saya juga mantan aktivis, jadi cukup dekat dengan ruang-ruang protes seperti ini gitu. Nah, saya melihat betul gitu loh, mulai dari tanggal 23-an sampai eskalasinya di tanggal 25 Agustus itu, bagaimana pergerakan dunia nyata dan pergerakan dunia digital. Nah, ini kan harus tidak bisa dilihat saja di dunia nyata yang kemudian rekan-rekan mahasiswa, rekan-rekan aktivis lainnya melakukan gelombang protes kepada negara yang mungkin pada saat itu lebih kepada DPR, lebih kepada DPR yang memang terjadi sesuatu lah bahasanya itu. Nah, di ruang digital ternyata, di ruang digital walaupun saya ini bukan ahli teknologi, itu juga terjadi pergerakan opinion, pergerakan narasi yang memang mendorong eskalasi itu agar lebih cepat gitu. Eskalasi ini lebih besar. Ini seperti apa ya? Booster, seperti booster sehingga kemudian eskalasinya cepat membesar. Puncaknya ya mohon maaf ketika saudara Afan insiden itu gitu loh. Nah, kami juga ikut berduka sehingga muncullah eskalasi yang lebih besar. Kebetulan saya di DPRD Jawa Timur, eskalasinya dimulai dari tanggal 30 kalau tidak salah. Ingat saya tanggal 30 Agustus. Saya perjalanan dari Jogja langsung tidak mampir rumah karena habis dari pondok itu melihat anak, terus istri saya tinggal, saya langsung nongkrong di depan Taman Apsari sambil berdiskusi dengan rekan-rekan yang saya minta untuk stay di gedung DPR. Depan Gerhadi. Jam 3 sore. Jam 3 sore. Nah, eskalasinya sangat cepat menurut saya karena dari Polres Surabaya, karena juga saya pantau, bahkan saya sempat nelpon salah satu OKP gitu, yang memang agak sedikit saya beri himbauan agar berhati-hati karena gerakan dari Polda ke Polres ini saya sudah mendeteksi ada dalam tanda kutip sesuatu gitu loh. Saya telepon. Nah, sampai jam maghrib, karena saya kebetulan saya ini tukang demo dulunya, jadi waktu-waktu berbahaya itu sedikit memahami lah. Saya beri beberapa teman-teman highlight bahwa hati-hati ketika waktu melewati maghrib, disitulah eskalasi akan memulai startnya, saya akan memulai startnya gitu. Dan benar terjadi ya. Saya lupa jam berapa ya. Live TikTok itu mulai mati. Kemudian publik mulai riuh lagi, dan ternyata Mas Agus, apa bahasa saya? Medsos ini hari ini sudah menjadi ruang provokasi baru. Saya melihat, saya lupa nama akunnya itu, tapi saya jujur melihat arek Surabaya goci, Makassar iso kobong, Surabaya kok gak. Ada bahasa itu ya. Gitu. Saya melihat betul gitu loh. Nah, saya kemudian dan betul, saya deteksi betul
Di depan Gerahadi itu nggak ada aktivis mahasiswa. Karena saya telepon teman-teman Cipayung Plus, saya telepon teman-teman BEM, mereka sudah menarik pasukan. Saya kemudian semakin dalam mengamatinya. Oh, jadi gerakannya memang sudah menjadi gerakan viralitas, Mas. Dipicu oleh medsos. Nah, akhirnya bahasa saya terjadilah eskalasi-eskalasi yang merugikan masyarakat juga. Eskalasi, ujungnya di situ. Apa yang ingin saya sampaikan bahwa bijak bermedsos itu sangat dibutuhkan hari ini. Karena mohon maaf, algoritmanya medsos hari ini seperti bisa mendikte manusia. Kita seakan-akan dicekoki sesuatu. Karena muncul Terus. Saya ingat betul bahwa teori, saya lupa teorinya siapa ini, bahwa kebohongan yang sering diulang-ulang itu ya, akan jadi kenyataan kan gitu loh. Nah, inilah kemudian bahasa saya salah satu pisau yang negatif, mata pisau negatif yang hari ini ada di ruang digital. Sehingga menurut saya berkali-kali menyampaikan kepada rekan-rekan DPR, bahkan kelompok-kelompok aktivis mahasiswa, kelompok ormas, ya ndak mau kita hari ini hidup di dua ruang. Ruang nyata, kehidupan fisik kita, dan ruang digital. Karena masyarakat kita hari ini, Mas Agus, menjadikan ruang digital itu cermin dan impian dia. Dengan bermedsos, dia bisa narsis, dia bisa ikut tren gaya hidup, dia bisa mendapat pujian lewat like dan komentar gitu ya, dan gelisah ketika tidak mendapatkan like dan komentar kan gitu. Secara habis pomo kan gitu. Nah, jadi itu menurut saya Mas Agus, jadi apa ya, ini teknologi yang kalau kita gunakan secara positif tentu ini akan menjadi alat bahasa saya, alat manusia untuk mengarungi kehidupannya lah. Tetapi kalau salah menggunakan alat ini, akhirnya kita dijadikan alat oleh teknologi. Jadi, nah itu padahal mimpinya awal tadi ini mempermudah, membantu kan gitu. Tetapi kalau kita tidak memahami dan salah, akhirnya kita kemudian seperti diarahkan oleh teknologi lewat, ya bahasa saya mungkin manusia-manusia yang sedang mendesain itu semua. Begitu Pak Agus. Ada itu kecepatan mengalahkan kesempurnaan. Katanya begitu Pak Purwadi. Dan informasi yang di medsos memang tidak secara utuh. Makanya media seperti saya yang aktif di media juga punya tantangan besar sebenarnya untuk bagaimana menjadikan media sosial itu kita yang harus memperbaiki tentang literatur literasinya dan sebagainya. Karena kan kejadian itu ya kita belum apa-apa dia sudah ada dulu ya. Ini gila ini. Wih, gila. Dan cuma satu alinea saja sudah bisa membakar itu. Bakar. Ya itu tadi kecepatan mengalahkan kesempurnaan. Aduh. Ini bahasa yang sangat aneh. Ya, tapi gimana lagi? Tidak ada semacam hari ini apa ada aturan gitu kan? Ada UTE ya yang itu, tapi rasanya itu juga kita nggak bisa memberi. Katanya ada kebebasan berbicara. Nah, menurut Anda gimana? Jadi apa ya, kadang saya ini ingin mengutip sebuah statement pakar gitu ya, bahwa ya tapi akhirnya nanti jadi skeptis ya, tapi saya tidak skeptis bahwa laju perkembangan dunia, laju perubahan ini bahasa saya ya seperti yang saya sebut dari awal tadi, bahwa perubahan itu keniscayaan gitu loh, karena manusia terus melawan revolusi berpikir, dia berusaha untuk mempermudah kehidupan ini dan segala macamnya ini gitu loh. Nah, negara kadang lambat
dengan perubahan. Maksudnya negara ini bukan berarti tidak adaptif ya? bukan. Lain ya? Karena memang lajunya yang jenengan sampaikan tadi sangat cepat gitu loh, sangat cepat. Sedangkan negara itu punya aturan, punya mekanisme dan segala macam gitu. Sedangkan laju perubahan ini bahasanya jenengan luar biasa cepat. Saya saja secara pribadi, saya ini kan belum terlalu tua Mas Agus, jadi masuk generasi milenial gitu ya. Nah ini kan saya kadang kaget-kaget gitu loh. Dulu kita awal menggunakan WhatsApp apa namanya agak gaptek gitu kan, dalam agak kaku gitu ya. Belum selesai WhatsApp sudah muncul apalagi gitu ya. Kemudian baru belajar tentang bagaimana mengoptimalkan Facebook sudah muncul TikTok kan gitu loh. Nah, lajunya ini sangat cepat maksud saya, lajunya sangat cepat, sedangkan negara itu punya aturan main, punya mekanisme, sehingga kalau ada yang mengatakan lah negara tidak hadir dalam kondisi begini, ya bisa dikatakan boleh benar gitu. Tetapi ya tidak seutuhnya benar karena laju ini sangat cepat gitu loh, sangat cepat menurut saya. Nah, sehingga yang menjadi highlight saya adalah manusianya. Yang menjadi highlightnya. Walaupun bahasanya teman-teman, wah kalau itu kan statement skeptis. Karena semuanya, iya betul, statementnya statement skeptis. Tapi memang semua itu harus kita kembalikan kepada perilaku manusia. Karena kadang negara lambat melihat perubahan ini. Kadang lambat melihat perubahan ini. Nah, laju teknologi yang begitu dahsyatnya hari ini, kalau kita ngomong salah satu platform gitu ya, TikTok, yang mulai dari narsis, ekonomi, kemudian advokasi publik dan segala macamnya muncul di ruang itu menurut saya sebuah apa ya, lingkaran yang memang harus segera ditangkap oleh pemerintah untuk lebih mengalihkannya ke ruang yang positif. Ini tidak hanya di sini saja, Mas Agus. Saya semenjak awal dilantik, saya sudah gelisah dengan namanya judol, kemudian pinjol. Ya, saya mengakui, mohon maaf, masyarakat Jawa Timur, tugas saya tentang judol dan pinjol belum selesai, sudah tumbuh lagi begini. Sangat cepat kan itu, sangat cepat. Nah, jadi perkembangan teknologi ini tidak bisa kita hadang, tidak bisa kita hadang. Kita memang pemerintah hanya bisa memberikan literasi, literasi digital, bagaimana kemudian kita bijak, produktif dalam bermedia sosial, produktif mengelola laju perkembangan teknologi, dan insya Allah Pak Presiden juga sebenarnya sudah aware ya terhadap ini. Bahkan saya pernah ke Komdiji itu dulu, kita berbicara tentang keamanan data, kita berbicara tentang judol dan segala macam. Ini lagi ditarik di satu undang-undang yang sedang digodok oleh Menko Polhukam sebenarnya. Cuman hari ini Menko Polhukamnya kemudian diresapel, tidak tahu barang ini sampai mana nantinya gitu loh. Tapi sudah dia ya? Sudah digodok gitu loh. Termasuk ruang medsos bahasa saya. Tapi ya ini tadi bahasa saya, kita ini kan tidak bisa ngontrol jarinya masyarakat. Siapa yang bisa ngontrol jarinya masyarakat kan gitu loh. Nah nanti kalau pemerintah kaku menerapkan SOP lah, misalnya bahasanya SOP bermedsos kan ya, membatasi nanti pemerintah juga dikritik, pemerintah juga dianggap tidak aspiratif dan segala macam. Nah ini benang sengkarut bahasa saya, benang sengkarut dunia digital kita ini memang harus kita urai, dan tidak bisa hanya pemerintah saja, tidak bisa hanya pemerintah saja gitu. Bahkan di salah satu akun medsos saya sudah menyampaikan permintaan maaf kepada publik bahwa ya problem-problem hari ini kami sadari betul, karena memang kerja-kerja pemerintah, kerja-kerja kami ini belum optimal. Sebagai salah satu wakil rakyat, saya mohon maaf, tapi percayalah ikhtiar ini akan terus kami lakukan. Itu tidak dalam rangka tidak lain agar kemudian bisa mendidik masyarakat bahwa kita harus bijak bahasa. Saya tidak punya narasi yang lebih konkret tentang medsos kecuali kita harus bijak dalam
media sosial, nah, gitu, bermedia sosial. Bijak bahasa saya itu paham betul, memahami betul apa sih manfaat dunia media sosial. Jangan pernah meninggalkan dunia nyata karena interaksi dunia nyata itu lebih nyata lah bahasanya kan. Sedangkan medsos itu kadang bahasa saya ke teman-teman itu kalau ada yang pernah baca buku dramaturgi gitu ya. Dramaturgi. Jadi panggung depan dan panggung belakang ini berbeda kan gitu. Nah, ini emang harus bijak. Teman-teman masyarakat harus kritis kan gitu loh, bahwa apa yang mereka lihat itu harus segera dikonfirmasi ke lain apakah benar atau tidak, melakukan riset pembanding dan segala recheck gitu begitu, sehingga itu akan lebih membuat kita bijak bermedsos dan tidak mudah terprovokasi, tidak FOMO dan tidak segala macam. Gumunan dari wong Jawa. Gumunan. Kagetan, gumunan. Ya itu kuncinya di literasi itu. Hari ini apa yang harus kita bahas serius tentang, saya sepakat dengan Anda tentang literasi. Yang itu kadang kita perlu ya keterampilan, pengetahuan kan ada di situ semua. Jadi ya memang tidak mudah dan mungkin itu juga butuh waktu, itu kan butuh waktu. Tapi masyarakat kan tahunya seperti Anda ini kan ya sebagai wakil rakyat. Ya opo si anu ini rakyat dianggap lamban dan sebagainya, itu bagian dari itu. Nah, saluran yang paling gampang cepat ya medsos. Ya, hari ini apalagi ada no viral, no justice ya dan sebagainya. Kalau nggak viral itu nggak mungkin dilihat, dan itu terjadi gitu kan. Betul. Dan, ya saya pikir ini PR bersama. Betul. Ya Bro Dedi bersama, dan ya apa ya kadang-kadang bicara ruang publik ini memang luar biasa pelik ya, menurut saya ya pelik ya. Tapi ya kita nggak boleh menyerah lah. Iya. Dalam arti saya meyakini betul Mas Agus dan optimis betul. Kita ini bangsa besar, saya. Kita pernah melewati turbulensi yang luar biasa, saya. Pergolakan kemerdekaan itu, dan alhamdulillah hari ini kita menghirup udara merdeka. Spirit ini terus saya pegang dan semampu saya untuk menularkan kemana-mana gitu ya. Nah, saya ingin meng-highlight ke depan, yang belakang sudah lewat, tapi saya ingin meng-highlight ke depan bahwa para pemimpin bangsa ini, saya juga para akademisi bermimpi tentang Indonesia Emas. Nah, bermimpi tentang Indonesia 2045. Nah, kalau saya pernah baca data, Mas Agus, ternyata masyarakat Indonesia ini hampir 200-an juta itu pengguna internet. Pengguna internet. Kemudian hampir 90% ini pengguna medsos. Oke. Nah, maka saya mengatakan bahwa ruang digital dan di ruang dunia nyata ini sudah mirip. Sudah mirip gitu, sudah mirip. Sehingga memang mau tidak mau pemerintah harus punya guidance konkret bagaimana bukan mengatur bahasanya, tapi mengelola. Kalau mengatur nanti nggak demokratis nanti kan gitu loh. Mengelola ruang digital ini dengan baik dan segala macam. Kenapa? Ya yang saya sampaikan di awal tadi, Mas Agus, bahwa ternyata kita sekarang sedang menikmati bonus demografi yang hampir 60 sekian persen masyarakat kita ini pada usia produktif, usia muda ya, rentan usia muda. Nah, kalau di compare dengan data yang saya sebut tadi, hampir 90% masyarakat kita ini pengguna medsos. Nah, ini kan nyambung gitu, nyambung gitu. Nah, ini harus menjadi konsen utama pemerintah, konsen utama para akademisi, konsen utama para tokoh. Ini harus ada campur tangan yang agak konkret. Kenapa? Gini, Mas Agus, dunia medsos ini
nanti saya perlu data dari teman-teman dokter atau ahli psikologis ya, bahwa benar-benar mempengaruhi psikologis benar itu. Kita gitu loh, mempengaruhi psikologis kita. Nah, kalau bahasa saya 90% yang saya katakan tadi itu dengan mudah dipengaruhi ya psikologis mereka oleh ruang digital, oleh oknum misalnya nanti yang memang mendesain opinion leader ini nanti kan gitu, kan bahaya Mas. Bahaya gitu. Dan negara yang saya katakan tadi harus mengelola ini susah menggapai apa yang namanya mimpinya 2045 tadi kalau anak-anak mudanya ini FOMO, interaksi sosialnya rendah, introvert yang negatif. Introvert ini tidak selalu negatif Mas, ada yang introvert yang positif gitu loh kalau dalam bahasa psikologi. Introvert yang negatif. Dan kemudian ini saya sekali lagi mohon maaf Mas Agus, teman-teman muda yang di masyarakat saya mohon maaf. Saya ini saking gemesnya menjuluki teman-teman muda ini generasi scroll. Karena kan hari ini kan kita ini melihat berita highlight sudah langsung ini menjustifikasi. Makanya saya kadang mohon maaf teman-teman, ini kritiknya dalam rangka membangun. Saya menyampaikan jenengan itu generasi scroll karena jenengan tidak mau meluangkan waktu jenengan untuk sedikit mencari tahu gitu loh. Kemudian membaca lebih luas agar lebih mengetahui. Nah ini kita masuk ke objek teknis Mas. Ada dunia pendidikan. Ada dunia pendidikan. Saya jujur aja ketika awal Pak Menteri Turun Mukti ini ngomong soal teknologi AI bahkan mau dimasukkan kurikulum itu sangat antusias. Dan kemarin saya terima kasih ke Kepala Dinas Pendidikan karena mereka memasukkan literasi digital di MPLS mereka. Nah, ini salah satu ikhtiar menurut saya, bagaimana kemudian pemerintah itu hadir, menghimbau, memberikan aturan main agar kemudian siswa dalam proses belajar mengajar mereka bijak dalam berdunia digital saya. Dan karena kebetulan Diskominfo ini juga bagian dari leading sektornya Komisi A, Mas Agus. Terima kasih banyak Bu Lita karena cukup respon terhadap narasi yang saya sampaikan. Insya Allah ini sudah puluhan ribu kelompok-kelompok masyarakat dikumpulkan oleh Diskominfo dalam rangka meningkatkan literasi digital gitu ya. Saya datanya lupa. Jawa Timur ya? Jawa Timur, saya ngomong Jawa Timur aja. Bahkan Mas Agus, sekarang literasi digitalnya saya dorong lebih lebih ke masyarakat di kelompok-kelompok warung kopi dan segala macam itu, di kelompok-kelompok pasar kami dorong karena ya itu tadi kita harus memberikan peningkatan kapasitas pemahaman tentang ruang digital gitu. Sekali lagi ini memang betul tanggung jawab pemerintah Mas Agus. Tapi saya mewakili pemerintah Provinsi Jawa Timur khususnya sangat berharap agar keterlibatan akademisi, keterlibatan para pakar, keterlibatan tokoh agama untuk mengedukasi masyarakat bersama-sama agar kemudian kita bijak bermedsos, berada di ruang digital, etika digital kita tingkatkan. Dan saya secara pribadi ikhtiar ini akan kami dorong semaksimal mungkin baik di sisi penganggaran maupun dari sisi kebijakan, yaitu tadi agar ruang digital kita menjadi ruang yang produktif, yang berguna untuk kehidupan bermasyarakat. Betul. Saya kira tepat dan saya tidak menyimpulkan karena ini faktanya seperti itu. Kemudian gerakan yang jenengan lakukan kemudian menjadi sebuah gerakan bersama. Mungkin kan yang negatif itu kan akan dilakukan sendiri. Ada gerakan sendiri yang akan istilahnya mengkonfirmasi hal-hal yang mungkin dianggap tidak tepat, tidak faktual dan sebagainya. Bro, ini waktu kita yang tidak panjang tapi rasanya ini saya ingin bahas lebih lanjut tapi ya mungkin bisa karena memang ini saya juga butuh update-nya yang Anda perdanya itu masih berlangsung. Jadi
Kalau terkait dengan perda yang ikhtiar kami, karena ada beberapa apa ya bahasa saya, batasan-batasan wewenang yang dimiliki oleh pemerintah provinsi, dan saya tidak tahu karena ikhtiar kami ini kadang kok ketemu dengan momentum gitu. Akhirnya perda judol dan segala macam yang kami ikhtiarkan kemarin itu akan kami dorong ke revisi perda Trantibum. Apa itu? Ketertiban umum. Nah, kita dorong. Dan itu agak apa namanya, matching dengan SE Mendagri terbaru. Nah, sehingga saya ingin sampaikan, ya enggak tahu lah, kadang saya ini bertemu dengan momentum-momentum yang pas, dan kami mohon doanya agar ini bisa jadi produk yang juga bermanfaat untuk masyarakat gitu. Saya ikuti perkembangannya kita. Banyak kok belum ada perkembangan kok ternyata. Betul. Ini ya. Ya, karena di pusat aturan main tentang judol juga belum ada. Oh gitu ya. Ya, undang-undangnya tidak ada. Sedang kami ini kan perda bentuknya. Tapi aturan judi ada. Iya, judi apa namanya, darat bahasanya, judi darat. Judi darat. Judi online. Baik, Bu Dedi, terima kasih banyak. Wah, ini wawasan, dan ini moga-moga menjadi satu insight ya bagi masyarakat supaya lebih bijak bermedsos seperti yang Anda sampaikan tadi, dan gerakan Anda insya Allah saya berdoa supaya bisa cepat makin membesar dan makin banyak orang yang secara itu melek digital dan melek literasinya juga. Saya kira itu teman-teman. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.